الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya, Allah itu ya Bapak Ibu ya adalah wujud sebelum adanya segala yang ada. Ya. Allah itu adalah wujud yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum adanya kehidupan, dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Ya, sebelum adanya segala yang awal, dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya yang awal itu. Ya. Kenapa? Karena dia cuma wujud satu-satunya. Nah, karena dia wujud satu-satunya, maka wujud satu-satunya itu disebut adalah ahad. Di situ duduknya qiyamuhu binafsi bihi. Qiyamuhu binafsi, dia cuma berdiri dengan sendirinya, karena tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Namun ketika itu, Bapak Ibu, dirinya belum bernama. Ya, Allah itu ketika itu belum bernama Allah. Nah, ini yang dijelaskan Allah kepada kita. Surah Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada diri manusia satu waktu dari masa belum bisa disebut, belum bisa diceritakan, belum bisa dijelaskan. Kenapa belum bisa disebut, dijelaskan dan diceritakan? Karena sesuatu belum ada. Namanya saja juga belum ada. Kata-kata ada juga belum ada. Lalu apa yang mau disebut? Tidak ada. Kata tidak ada itu juga nggak ada. Berarti hanya dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Nah, inilah yang disebut namanya maqam la sautun wala harfun. Ini maqam namanya. Maqam la sautun wala harfun. Maqam la sautun wala harfun itu adalah maqam tidak ada suara dan tidak ada huruf dan kata di sana. Ya, kalau tidak ada huruf, kata dan suara, berarti maqamnya itu adalah diam. Ya, diam di dalam ketiadaan atau kosong dalam kehampaan. Nah, ini ya, biar Bapak Ibu paham, maqam la sautun wala harfun itu adalah maqam diam. Diam itu maksudnya maqam kosong. Kosong dalam ketiadaan. Nah, ada kosong dalam ketiadaan lagi. Atau kosong dalam kehampaan. Nah, boleh menyebutnya itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya istilah aja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kosong dalam kehampaan. Dalam bahasa tauhid, dalam bahasa kaji, la sautun wala harpun, diam kosong dalam ketiadaan atau kosong dalam kehampaan ini, ya, inilah yang disebut namanya la ta'yin. Nah, itu istilahnya. Istilahnya la ta'yin. La ta'yin itu belum nyata, tapi dia ada. Ya, belum wujud, tapi dia jelas dan nyata dia. Cuma tidak bisa dijelaskan nyatanya dia itu. Nah, ini la ta'yin, belum wujud, belum nyata, belum bisa disentuh, belum bisa diraba itu. Nah, jadi ketika itu, ya, la ta'yin ini, karena dia cuma yang ada, maka disebutlah maqam ini juga, disebut namanya wujud mutlak. Wujud mutlak. Atau disebut namanya wujud hakiki. Wujud hakiki. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Nah, zatul bahdi. Atau namanya zatul bukti. Zatul bukti. Atau disebut juga namanya kuni, bil kuni. Atau disebut juga namanya dengan hu. Nah, dia. Jadi hu,
kuni bil kuni, zatul bukti, zatul bahdi, wujud hakiki, wujud mutlak, la ta'yin. Itu maksudnya itu adalah la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan tidak ada suara, berarti diam. Diam dalam kekosongan, diam dalam kehampaan. Maknanya, diam dalam kekosongan, diam dalam kehampaan itu hanya dia cuma yang ada semata-mata. Kalau dia yang ada semata-mata, maka dizahirkan kalimatnya, dialah yang wujud yang mutlak itu. Dialah wujud yang hakiki itu. Atau hu saja di situ. Dia cuma, nih, ya, akomnya itu. Ini dia dalam kesendirian namanya. Lalu ketika itu, apa kata Allah? Ya, kuntu kanzan mahfiyat. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku, bukan di luar diriku. Karena dia ingin dikenal. Sebenarnya, kepada siapa dia akan mengenal dirinya? Apakah ada sesuatu yang lain selain pada dirinya? Kan tidak. Bagaimana mungkin Allah akan memperkenalkan dirinya kepada sesuatu yang tidak pernah ada? Kepada sesuatu yang tidak wujud. Yang ada dan yang wujud pada itu adalah dirinya semata-mata. Tapi ini adalah untuk menjelaskan tentang rahasia dirinya yang sebenar-benarnya. Maka dia bercerita untuk dirinya sendiri. Dia pula yang menjalankan ceritanya sendiri. Dia pula yang menikmati akan jalan cerita itu. Bahasanya, dia ingin menyaksikan kesempurnaan dirinya sendiri. Karena dialah yang nanti menjalankan akan takdir itu. Nah, ini memahami kata Bapak Ibu. Lalu apa kata Allah? Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakanlah sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku. Akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itulah yang disebut namanya dengan nur. Nur. Siapa nur itu sebenarnya? Nur inilah yang dikatakan Allah, ya, min ibadihi juz'an. Bahwa nur itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya sendiri. Nih, nur ini yang disebut bahagian itu. Bahagian dirinya. Kenapa nur itu dikatakan bahagian dirinya? Karena nur itu adalah berasal daripada dirinya sendiri. Ya. Kalaulah nur itu adalah bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu, ini yang disebut dalam bahasa tauhid namanya tajalli. Nah, ini Bapak Ibu. Karena itu bahagian daripada dirinya, maka disebut namanya tajalli. Kenyataan untuk memandang akan wujud dirinya itu. Atau disebut juga namanya, ya, dengan cermin itu ya, untuk memandang akan dirinya. Nih, nur itu disebut bahagian, nur itu disebut tajalli, nur itu disebut namanya cermin untuk memandang akan dirinya sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini contoh antara Bapak Ibu ya. Ini lautan. Nah, lautan. Lalu kita ambil ya gelas atau ciduk namanya Bapak Ibu. Nah, lalu kita ambil ya air lautan itu masukkan dalam gelas ini. Nah, pertanyaan Ustadz ya sama Ibu Aja lah. Ibu Aja ini udah lama tak jumpa nih, awet muda selalu. Ya, tidak tua-tua Ibu ya. Ya, nah, air yang lautan ini ya kita masukkan ke dalam gelas.
Samakah air yang di dalam gelas ini dengan air yang di lautan ini, Ibu? Sama. Kalau memang air yang di dalam gelas ini adalah sama, maka apa sebutannya air yang di dalam gelas ini bagi air yang ada di laut ini? Hah? Bahagian namanya. Ya. Kenapa dikatakan bahagian? Karena asalnya air laut itu juga. Itu bahagian. Itu maknanya kalau dikiaskan kembali, kita ini cuma satu titik saja dari sebuah lautan. Paham itu? Bapak Ibu ini cuma satu titik, satu tetes dari sebuah lautan. Kalau lautannya ada enggak tepiannya? Ada batasnya? Ada. Nah, kalau Allah ada enggak tepiannya? Ada batasnya? Nah, sekarang kita kiaskan. Allah itu adalah sebuah lautan yang tidak ada tepiannya, nggak ada batasnya. Sedangkan kita ini cuma setetes dari sebuah lautan itu. Maknanya kita ini tiada lain adalah bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Ini yang dikatakan Allah, waja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa aku jadikan nur itu tiada lain bahagian daripada diriku sendiri. Kalaulah nur itu bahagian daripada diri Tuhan, itu maknanya apa sebenarnya itu? Tiada lain dirinya sendiri itu. Kalaulah satu tetes air lautan itu bahagian daripada lautan itu, maka satu tetes air lautan itu juga tiada lain adalah air lautan itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba ya rasanya air laut itu, tak perlu minum seluruhnya. Ya, cukup dirasakan saja lah satu tetes kan. Jadi kan nggak perlu diminum air laut semuanya baru dapat asinnya kan. Kalau diminum semuanya, mati aku. Maknanya apa gitu? Untuk mencari dan menemui akan sejati diri, tak perlu kita korek alam nih. Tak perlu kita periksa alam nih. Tak perlu kita kaji alam besar nih. Tapi periksa dan korek kajilah alam yang ini, yang kecil nih. Makanya alam ini, yang disebut alam insan, ini namanya adalah miniaturnya alam semesta. Ya. Apa yang ada pada alam semesta, semuanya cukup pada diri kita ini. Ada semuanya itu. Ya, harimau kah, monyet kah, ya semuanya. Jawina, sapinar, jin, iblis, tumbuh-tumbuhan, ada semuanya di sini Bapak Ibu. Karena disinilah kesempurnaan memandang alam semesta itu. Ya, itu mesti dipahami. Jadi nur ini adalah bahagian tajali atau cermin untuk memandang dirinya. Ya. Sekarang makna nur itu yang mesti kita ambil pahamnya. Lihat, kalaulah nur itu secara makna hakikatnya adalah bahagian tajali atau cermin memandang diri Tuhan ini, maka pahamilah makna nur. Jangan dipahami makna nur itu dengan cahaya. Jangan dipahami dengan cahaya. Kalau dipahami cahaya, nanti ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau, baru meletus balonku. Jadi kan itu maksudnya. Nur ini, lihat. Nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya, jangan dipahami dengan makna cahaya. Akan tetapi nur itu pahami maknanya dengan terang. Itu maksudnya tuh. Terang itu pahami maknanya aja. Jelas. Jelas itu pahami maknanya dengan nyata. Nyata itu pahami maknanya dengan wujud. Itu dia. Jadi segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, dan yang terang itu adalah nur. Walaupun nur itu maknanya terang, lihat nih, naik atas sedikit. Ya, walaupun nur itu dimaknai dengan terang, jelas, nyata, dan wujud, pertanyaannya, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang nyata dan yang wujud? Kalau tidak, siapa yang terang, jelas, nyata, dan wujud? Yang nyata, terang, dan jelas itu adalah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah maksud. Allah nurus samawati wal ard. Lihat. Allah itu adalah wujudnya. Allah itu adalah nyata. Allah itu adalah jelas. Allah itu adalah terang. Allah itu adalah nur. Terang, nyata, dan jelasnya Allah itu betul-betul terang dan nyata pada sekalian langit dan bumi. Jadi bukan nur itu yang terang itu Allah. Ya, kalaulah yang terang itu Allah, maka Allah itu yang nur. Itu maksudnya. Nah, sama gini memahaminya Bapak Ibu. Nah, Ustaz coba lagi Bapak lagi. Hayat, ya hayat. Hayat itu apa artinya Bapak? Nah, pertanyaannya, apakah yang hidup itu yang dikatakan hidup? Hah? Nah, kalau Bapak Ibu, apakah yang hayat itu yang dikatakan hidup? Halo? Atau lagi? Hayat apa artinya Ibu? Hayat? Nah, buat ini hidup. Kalaulah hayat itu artinya hidup, pertanyaannya, ini kata saya, apakah yang hayat itu yang sebenar hidup? Tidak. Kalau bukan hayat itu yang sebenar hidup, lalu siapa yang hidup yang sebenarnya? Allah. Siapa yang hayat yang sebenarnya? Allah. Itu maksudnya tuh. Allah nur. Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Bukan nur ini yang terang. Bukan nur itu yang jelas. Bukan nur itu yang wujud. Di hakikatnya itu maksudnya. Yang terang, yang jelas, yang wujud adalah Allah. Allah itu wujud, terang, dan jelas. Terang dan jelasnya itu betul-betul nyata pada langit dan bumi. Makanya siapa yang sudah mengenali nur, sudah mengenalilah dia diri yang punya nur itu yang sebenar-benarnya. Maka dikatakanlah karena nur itu adalah tajalli dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Lihat tuh. Beda nak wujudullah dengan Allah? Nih, Allah dengan wujudullah beda atau tidak nih? Berpisahkah Allah dengan wujudullah? Enggak berpisah. Ya. Nah, nur itu juga disebut namanya ainullah. Itu maksudnya tuh nyatanya Allah tuh. Ini dalam bahasa hakikat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan nih. Dalam bahasa hakikat. Nah. Ya, jadi nur itu sebut wujud Allah, nyatanya Allah tuh. Ya, wujudnya Allah tuh. Kalaulah nur itu wujud Allah atau ainullah, siapa nama daripada wujudullah tuh? Hah? Coba Bapak. Kalaulah nur itu wujudullah, nur itu adalah ainullah secara makna hakikat, siapa sebenarnya nama daripada ainullah dan wujudullah itu? Siapa? Siapa? Muhammad. Kalau ini berbeda nih pendapat ulama tauhid Rabbani ini. Ya, saya ulang lagi. Kalaulah nur ini adalah wujud Allah, atau kalaulah nur itu dikatakan nyatanya Allah, lalu siapa nama wujudullah atau ainullah itu? Namanya? Malu aku. Nama daripada wujudullah atau ainullah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Bukan Nabi Muhammad. Muhammad tuh. Makanya Muhammad itu wujud Allah. Itu dia. Sekarang ya. Nur itu adalah rupanya Allah. Nur itu adalah rupanya wajah Allah. Kalaulah nur itu rupanya memandang wajahnya Allah, siapa namanya? Ini lihat, ini bahasa torikat ya, bahasa torikat.
rupa Allah atau wajahnya Allah. Lihat. Ini dalam bahasa torikat Bapak Ibu. Dalam bahasa torikat. Dalam bahasa torikat, nur itu disebut namanya rupa Allah dan wajahnya Allah. Tempat memandang nyata dan rupanya wajah Allah itu. Kalaulah nur itu secara bahasa torikat tempat memandang nyatanya rupa dan wajah Allah, lalu siapa nama daripada rupa dan wajahnya Allah tuh? Adam. Itu disebut namanya Adam. Adam itu Adem. Apa dalilnya tuh? Apa dalilnya kelipah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Apa? Wa khalaqa Adam. Ini. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa wajah dirinya sendiri itu. Ya. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Maka nur itu tiada lain adalah tempat memandang gambaran rupa dirinya sendiri yang disebut namanya dengan Adam. Sekarang, nur itu ya secara bahasa syariat, ini syariat lagi. Secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Sebut namanya hamba Allah tuh. Ya. Kalaulah nur itu secara bahasa syariat adalah hamba Allah, lalu apa namanya yang dikatakan hamba Allah itu secara sempurnanya? Itu yang disebut namanya dengan insan. Apa dasarnya nih? Dalilnya? Al-insan sendiri apa lagi? Wana sirahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Apa lagi? Khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran ar-Rahman. Itu rahasia. Maka hakikat insan, ya, hakikat Adam, hakikat Muhammad itu tiada lain adalah nur. Nur inilah yang dikatakan rahasia untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Nur itulah rahasia tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Maka ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, apabila engkau sudah memandangku, engkau sudah melihat aku, engkau sudah menyaksikan aku, sudah sama engkau itu memandang, melihat dan menyaksikan Allah tuh. Apa maksudnya itu? Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang nur. Nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rupa Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rahasia Allah. Sedangkan nur itu sendiri tempat memandang nyatanya wujud Allah sudah sempurna pada tubuhku dan sudah sempurna pula pada ruhku. Kalaulah nur itu sudah sempurna pada tubuhku dan ruhku, maka sama artinya engkau sudah memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu pada diriku ini. Inilah yang dikatakan melihat dan memandang akan wujud dan rupa diri Allah itu pada makom apa namanya? Pada makom apa? Pada makom sidratul muntaha. Pada makom kesadaran yang tertinggi. Ya. Di mana letaknya pada makom kesadaran yang tertinggi, Bapak Ibu? Ketika Rasulullah itu Mi'raj. Ya, Rasulullah itu Mi'raj, lalu dipandangnya ke depan tak nampak Tuhannya. Pandang ke belakang juga tak nampak Allahnya. Pandang kanan, pandang kiri tak nampak Allah. Tapi ketika dia memandang kepada diri, disitulah munculnya Sidratul Muntaha itu.
Karena Allah cuma yang wujud. Dan nyatanya wujud Allah itu sudah nyata pada diri sendiri. Karena dia cuma yang ada di situ. Berarti adanya wujud dirinya itu, itulah sebenarnya adanya akan wujud Allah itu semata-mata. Tak ada diri yang lain di situ. Itulah dia maqam Sidratul Muntaha itu. Kesadaran yang tertinggi memandang Allah yang wujud pada diri ini. Jadi memandangnya itu pada wujud. Pada wujud. Wujud itulah sebenarnya dirinya. Secara makna. Ya. Kalau secara lafaz, dia itu adalah sifat. Nah, lihat. Kita usah antarkan. Wujud ini. Nah, secara makna, itu adalah dirinya. Nah, sedangkan secara lafaz, itu adalah sifat. Secara makna lafaz dia bersifat tuh. Kan wujud tuh. Secara maknanya wujud itu yang dirinya. Contoh. Ini contoh lagi selalu saya sampaikan. Pak Rio hadir nggak Bapak Ibu? Ada yang kenal Pak Rio? Ada yang kenal ya? Anggap yang kenal lah dulu. Yang kenal Pak Yusmedi ada yang kenal? Nah, enggak juga ya. Pak Debit. Pak Ebit tahu? Pak Ebit? Kenal kan? Pertanyaan Ustadz, Ebit hadirkah malam ini Bapak Ibu? Hadir atau tidak? Tidak. Yang kedua, Ustadz hadirkah malam ini? Hadir. Kalau Ebit tidak hadir malam ini dan Ustadz hadir malam ini, pertanyaannya, apa dasar daripada Bapak Ibu mengatakan Ebit itu tidak hadir malam ini? Kenapa? Karena wujudnya tidak tidak ada. Nggak ada di sini. Dan apa pula dasar Bapak Ibu mengatakan Ustadz hadir? Mana kepada Jadi maksudnya, ya, ketika Rasulullah itu Mi'raj, karena dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada, maka wujud adanya dirinya itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Itulah kezohiran memandang nyatanya diri Tuhan. Makanya secara makna wujud itu adalah dirinya. Kalau tidak ada dirinya, maka tidak ada disebut namanya dengan hayat. Nah, lihat. Ada dirinya dulu baru ada hayat. Tak mungkin ada sifat kalau tidak ada zat. Ya. Ada zat dahulu baru ada sifat. Karena sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Kalau sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai, lalu sifatnya berada di mana? Di luar zat atau di dalam zat? Di dalam diri zat dahulu. Jadi yang wujud ini yang zat itu. Dan dirinya. Setelah ada dirinya baru ada sifatnya yaitu hayat. Nah, setelah ada hayat baru dia sama. Nah, nih. Basar, kalam, ilmu, kudrat dan iradah. Termasuk itu. Makanya tidak pernah berpisah serai zat dengan sifat, sifat dengan zat itu. Kalau tidak pernah berpisah cerai antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nah, Bapak Ibu, mana yang dikatakan sifat tuh? Yang dikatakan sifat yang mana? Iya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, baru Bapak Ibu patrikan ke dalam kolbu ini, siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Itu tiada lain adalah zat. Sifat itu yang sebenar-benar zat itu. Ini memahaminya secara makna hakikat itu Bapak Ibu. Secara hakikat pandang sifat dahulu. Ya. Secara makna makrifat, ya.
Zat itulah yang sebenar-benarnya sifat itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.